Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas persatuan dengan Kristus sebagai inti perjamuan kudus menurut John Calvin. Mari kita lanjutkan. Scammon dan Calvin merupakan teolog dari tradisi gereja yang berbeda, tetapi ada beberapa kemiripan dalam pandangan mereka dalam bahasan mengenai anamnesis dalam perjamuan kudus. Bagian ini menjabarkan beberapa kesamaan dan perbedaan pandangan dari kedua teolog tersebut. Dalam hal kesamaan, bagian ini menjelaskan, yang pertama, peringatan dalam perjamuan kudus terjadi karena kesatuan dengan Kristus. Yang kedua, kemampuan mengingat Kristus adalah karya Allah Tritunggal. Yang ketiga, kesatuan umat dengan Kristus dan sesama merupakan realisasi mengingat Kristus. Keempat, sakramen sebagai simbol yang kelihatan. Dan yang kelima, umat yang menerima roti dan anggur dibawa naik secara rohani. Di pihak lainnya, perbedaan pemikiran yang akan dijelaskan adalah: yang pertama, perjamuan kudus sebagai telos. Kedua, ekspresi kasih Kristus yang mengorbankan diri. Dan ketiga, cakupan makna anamnesis. Scammon dan Calvin memiliki kemiripan dalam pandangan mengenai penyebab umat dapat mengingat Kristus. Dalam perjamuan kudus, umat dapat mengingat Kristus karena bersatu dengan Kristus. Scammon menggunakan istilah kasih yang menyatukan umat dengan Tuhan, union with God. Bagi Scammon, kasih bukan sekedar kata kerja, tetapi kasih merujuk pada pribadi dan seluruh pelayanan Kristus sendiri. Jadi, kasih merupakan pribadi dan seluruh pelayanan Kristus. Kasih menyatukan umat dengan Kristus serta memampukan umat ingat malam perjamuan akhir dan seluruh pelayanannya. Sementara itu, John Calvin menunjukkan bahwa melalui perjamuan kudus, umat diangkat ke surga dengan mata dan pikiran, yang persekutuannya Kristus berikan kepada mereka dengan kuasa rohnya. Scammon dan Calvin memiliki kemiripan dalam hal pandangan bahwa perjamuan kudus merupakan sakramen yang menyatukan umat dengan Kristus. Bagi Scammon, persatuan ini disebabkan dan terrealisasi dalam kasih yang nampak melalui kasih persaudaraan umat yang menikmati perjamuan kudus. Di samping itu, bagi Calvin, persatuan ini terkait erat dengan imputasi ganda sebagai manfaat dari menikmati sakramen perjamuan kudus. Peringatan terhadap Kristus yang merupakan karya Allah Tritunggal yang dianugerahkan kepada umat Tuhan dalam perjamuan kudus adalah kemiripan kedua dari pandangan Scammon dan John Calvin. Menurut Scammon, perjamuan kudus adalah sakramen kasih oleh Allah Tritunggal. Kasih ini memampukan umat untuk ingat kasih Tuhan yang menopang hidup, menebus, dan memberi pengharapan akan masa yang akan datang. Perjamuan akhir yang diingat oleh umat merupakan penyerahan diri yang sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada setiap pribadi sebagai kasih yang sempurna dan korban yang sempurna. Selain itu, menurut Calvin, umat diterangi pikiran dan hatinya oleh Roh Kudus melalui firman,
sehingga mampu mengingat dan diangkat ke hadapan Kristus ketika menikmati roti dan anggur sebagai makanan rohani. Bapa Surgawi dengan penuh anugerah memberi umat Tuhan makan tubuh dan darah Kristus secara rohani. Kesatuan umat dengan Kristus dan sesama merupakan realisasi dari mengingat Kristus. Menurut Scammon, peringatan adalah aktivitas kasih yang terwujud dalam ibadah sebagai kasih persaudaraan, menyatukan umat, dan meneguhkan persekutuan dengan Tuhan. Kasih Kristus menjadi dasar gereja sebagai sakramen kasih ilahi. Setiap ritual kudus merepresentasikan kehadirannya yang tidak terlihat dalam kehidupan umat. Kesatuan dengan Tuhan, union with God, adalah dasar kasih persaudaraan menurut Scammon. Menurut Calvin, perjamuan kudus mempersatukan umat secara horizontal sebagai komunitas tubuh Kristus dan secara vertikal dengan Kristus sebagai kepala. Kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus tidak bersifat fisik, tetapi melalui roh yang mengangkat umat untuk menikmati persekutuan sejati dengannya dan memperkokoh kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kesatuan dengan Kristus, union with Christ, Sang Kepala adalah dasar persatuan umat Tuhan sebagai tubuh Kristus menurut John Calvin. Scammon dan Calvin memiliki pandangan yang serupa bahwa sakramen perjamuan kudus merupakan simbol yang kelihatan dari realita rohani yang tidak terlihat. Bagi Scammon, kasih Kristus yang melampaui pemahaman manusia menjadi dasar sakramen gereja. Setiap tindakan liturgi merepresentasikan kehadirannya yang tidak terlihat. Dalam perjamuan kudus, umat dan Kristus saling mengasihi dan mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus melalui ritual yang menyatakan kehadirannya secara rohani. Calvin menyatakan bahwa dalam perjamuan kudus, umat diangkat secara rohani menghadap Kristus dalam kemuliaannya. Sebagaimana simbol roti dan anggur yang merepresentasikan daging dan darahnya. Kehadiran Kristus terwujud melalui kuasa rohnya yang mengembuskan kehidupan dan mempersatukan umat dalam persekutuan dengannya. Scammon dan John Calvin mempunyai kemiripan dalam pandangan mengenai perjamuan kudus. Bukan Kristus yang ditarik turun ke bumi, tetapi umat Tuhan yang secara rohani diangkat ke atas menghadap Kristus. Menurut Scammon, perjamuan kudus sebagai sakramen peringatan merupakan pengalaman eklesial yang mengarahkan umat kepada kerajaan Allah melalui liturgi, ucapan syukur, dan persembahan. Kristus sebagai yang mempersembahkan dan yang dipersembahkan memimpin umat dalam pendakian rohani, membuka akses kepada Bapa dan menjadikan gereja sebagai jalan menuju persatuan dengannya. Calvin mengatakan, kita diangkat ke surga dengan mata dan pikiran kita untuk mencari Kristus di sana di dalam kemuliaan kerajaannya, sebagaimana simbol-simbol itu mengundang kita kepadanya. Scammon dan Calvin memiliki banyak kesamaan pemikiran akan anamnesis dalam perjamuan kudus. Tetapi bukan berarti kedua pemikiran mereka persis sama dan tidak ada perbedaan. Perbedaan pertama, Scammon mengatakan bahwa perjamuan akhir adalah telos dalam pengertian kerajaan Allah yang bukan dari dunia ini, termanifestasi dan terpenuhi di dunia ini sehingga merupakan penggenapan dari akhir Lukas 22 ayat 37. Melalui perjamuan akhir, pelayanan duniawi Kristus selesai. Calvin mengatakan telos exe means that they are accomplished or put in effect. Bagi Calvin, segala nubuat Nabi telah terverifikasi melalui ucapan Kristus ini dengan tujuan untuk menguatkan iman rasul-rasul dan umatnya. Calvin berpendapat bahwa ucapan Kristus ini menggenapi tujuan ilahi, yaitu Kristus menanggung kutukan yang seharusnya, sehingga kita dihadapkan pada Bapa sebagai orang benar. Calvin mengartikan telos dalam konteks perkataan Yesus di Lukas 22 ayat 37 bukan sebagai akhir pelayanan Yesus,
tetapi penggenapan rencana Allah dan dimulainya efek pengorbanan Yesus kepada umat Tuhan yang menerima pembenaran di hadapan Allah Bapa. Namun, bagi Scammon, telos dalam konteks ini mengartikan bahwa perjamuan akhir adalah manifestasi dan penggenapan dari kedatangan kerajaan Allah. Di sisi lainnya, Calvin menerangkan bahwa telos merupakan penggenapan rencana Allah dan pembenaran bagi umat Tuhan. Meskipun keduanya serupa dalam memandang perkataan Yesus di atas kayu salib, tetapi bagi Scammon, kematian Yesus menggenapi kerajaan kasih di dunia dalam konteks ini, sehingga penekanannya lebih kepada dampak kosmik dan nuansa eskatologi dari akhir pelayanan Yesus. Sementara itu, John Calvin lebih menekankan pembenaran tiap individu dalam umat Tuhan oleh kematian Yesus dan dampak yang dinikmati, yaitu pengudusan dan pendamaian dengan Bapa. Dengan demikian, Calvin tidak melihat pelayanan Yesus selesai oleh telos dalam konteks perjamuan akhir dan salib. Justru salib menjadi tindakan pelayanan Yesus sebagai imam besar, yaitu pengantara Allah dan manusia yang mendamaikan Bapa kepada umatnya melalui kekudusannya. Perbedaan selanjutnya dari pemikiran Scammon dan Calvin adalah pada ekspresi kasih Kristus yang mengorbankan diri. Berdasarkan Scammon, kurban Kristus adalah pengungkapan diri, self-revelation, dan realisasi diri, self-realization, dari kasih. Pengorbanan Kristus merupakan manifestasi kasih yang sempurna dan mencakup seluruh hidup, pelayanan, dan penyerahan dirinya dalam ketaatan mutlak pada Bapa. Perjamuan kudus menjadi perayaan tentang pengorbanan ini yang tidak hanya merealisasikan karya keselamatan, tetapi juga menegaskan pengorbanannya sebagai putra tunggal Allah dalam kekekalan. Namun demikian, Calvin menyatakan bahwa pengorbanan Kristus adalah anak Allah yang benar-benar bersih dari segala kesalahan, menanggung aib dan celah karena kesalahan-kesalahan kita, dan sebaliknya mengenakan pada kita kesuciannya. Kristus dipersembahkan kepada Bapa di dalam kematian sebagai persembahan kurban ekspiatoris, sehingga ketika Kristus memberikan segenap pemuasan melalui persembahannya itu, kita bisa tidak takut lagi menghadap murka Allah. Bahwa Kristus ditutupi dengan kejahatan-kejahatan tersebut karena pengimputasian yang dipindahkan. Salib di mana ia dipakukan adalah simbol untuk hal ini. Dari simbol untuk kutuk itu, kita secara lebih jelas memahami bahwa beban yang dengannya kita ditindas telah ditanggungkan pada Kristus. Dengan menanggung kutuk itu, ia menemukan, mematahkan, dan menyerahkan seluruh kekuatan kutuk tersebut. Darah Kristus yang tercurah berfungsi bukan hanya sebagai pemuasan, tetapi juga sebagai kolam pembasuhan untuk membasuh kerusakan kita. Scammon menekankan pada ekspresi kasih Kristus terhadap Bapa, sedangkan Calvin lebih menekankan pada pemuasan murka Bapa yang ditimpakan pada Kristus dan pembenaran yang diberikan Kristus kepada umatnya. Perjamuan kudus bagi Scammon merupakan perayaan tentang pengorbanan Kristus yang menyelamatkan umatnya dan realisasi kasih sempurna Allah Tritunggal. Berdasarkan Calvin, perjamuan kudus sebagai simbol yang kelihatan dari pembasuhan dosa dan pembenaran dapat dinikmati oleh umat Tuhan sehingga terjadi rekonsiliasi umat dengan Bapa. Perbedaan ketiga terletak pada cakupan makna anamnesis dalam perjamuan kudus. Scammon secara lebih luas mengatakan bahwa anamnesis merupakan peringatan terhadap kerajaan Allah yang termanifestasi dalam perjamuan akhir. Di sisi lain, John Calvin menekankan perjamuan kudus, makan roti dan anggur sebagai tanda yang kelihatan sehingga umat beriman diarahkan kepada Kristus dalam kemuliaan kerajaannya serta dipersatukan dengannya dalam perjamuan rohani. Penekanan Scammon lebih kepada hadirnya realita kerajaan Allah ke dalam waktu sementara ketika perjamuan kudus dilaksanakan. Sedangkan Calvin menekankan hadirnya umat di hadapan Kristus. Scammon sebagai teolog Ortodoks Timur percaya bahwa seluruh simbol dalam gedung ibadah seperti ikonostasis, nef, dan seluruh arsitektur gedung merupakan epifani dari ciptaan baru,
surga dan bumi yang penuh kemuliaan Tuhan. Anamnesis dalam perjamuan kudus tidak dapat direduksi hanya sebagai peringatan kognitif terhadap pengorbanan Kristus, tetapi harus dipahami sebagai realitas teologis yang mencakup keterlibatan Allah Tritunggal, kesatuan umat dengan Kristus, dan kehadiran nyata Kristus dalam sakramen. Baik Scammon dari tradisi Ortodok Timur maupun Calvin dari tradisi Reform memiliki keserupaan pemikiran. Perjamuan kudus bukan sekedar simbol, melainkan sarana anugerah yang memperdalam persekutuan dengan Kristus dan sesama umat. Perbedaan Scammon dan Calvin terletak pada pemaknaan telos, ekspresi kasih Kristus yang mengorbankan diri, dan cakupan anamnesis. Dalam hal tersebut, Scammon menekankan manifestasi kerajaan Allah dalam liturgi, sementara Calvin lebih berfokus pada pembenaran dan pengudusan umat melalui pengorbanan Kristus. Dengan membandingkan dua tradisi ini, video ini berkontribusi pada diskusi oikumenis yang lebih luas dan menawarkan sintesis yang menghargai warisan teologis masing-masing tradisi tanpa mengorbankan integritas kebenaran Alkitabiah dan tradisi masing-masing denominasi. Dengan demikian, video ini memperkaya pemahaman tentang anamnesis sebagai aspek fundamental dalam perjamuan kudus yang tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga menghadirkan karya keselamatan Allah di masa kini dan mengarahkan umat kepada penggenapan eskatologis di masa depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.